Jadi satu hari nggak makan. Nah, baru sampai besoknya itu saya baru dapat kerjaan cuci piring di rumah makan bakso di ini, warung bakso. Nah, disitulah itu pun punyanya Pak Haji gitu. Pak Haji. Cuci piring, makan bakso. Nah. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di Ngomsos, ngobrol bareng Komsos. Nah, seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal ditinggal. Perkenalin, aku Ocha. Saya Vincent. Jadi kami di sini mau ngobrol bersama besti-besti Komsos yang cantik-cantik dan ganteng ini. Nah, karena tadi pepatahnya begitu, jadi kita harus kenalan. Jadi kenalin satu-satu ya. Oke. Dari sebelah sini, silahkan. Aduh, nyangkut. Kenalin. Kalau kalian kan udah kenal saya. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Maristella FSGM. Sekian. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Suster Georgia Hati Kudus. Perkenalkan, nama saya Frater Yogis SCY. Asik. Nah, Nah, teman-teman kan sudah dengar nih, jadi dari HK, dari FSGM, dari SCY, kita dalam rangka Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus yang misalnya tanggal 7 kemarin ya. Iya. Nah, jadi kita Kamis ya guys ya. Jumat. Cepat ya Kamis sih. Nah, jadi kita akan nanya, kan yang tahun kemarin kan ada nih ya podcastnya. Iya. Masih amatir tuh, 1 jam. Dan juga itu kan kalau tahun kemarin kan bersama para legend. Nah, kita sekarang bersama para junior muda. Nah, kemarin legend tuh bahas sejarah. Ini kalau yang namanya bahas masa lalu tuh susah ya. Susah banget. Panjang. Udah panjang. Ya panjang, putus. Putus 7 kali kayaknya ya. Sampai curhat begini ya. Jadi tonton buat muda. Nggak apa-apa kan. Berarti mengimani hati Yesus. Meskipun tersakiti tetap mencintai. Iya. Itu goblok apa kayak? Ya itulah spiritual Yesus ya. Walaupun kita selalu disakiti, kita harus selalu Tetap mencintai. kasih pembulian. Nah, jadi untuk podcast kali ini bersama dengan besti-besti Komsos ini kita mau lebih ke apa ya, spiritual masing-masing kongregasi. Ya, benar. Bagaimana mereka cara menghayati hati kudus di dalam komunitas ini ya. Ya, benar. Nah, jadi yang pertama nih yang mau kami tahu, yang harus kita obrolin. Nah, bagaimana cara berdevosi setiap masing-masing kongregasi ini kepada hati kudus Yesus. Nah, dari yang FSGM dulu deh. Oh, katanya jangan urutan. Oh, sweet. Ya udah, Hamimpa. Nggak apa-apa dari yang Dari yang tua siapa? Dia yang tua. saya baru 21 loh. Tingkat berapa? 21. Saya kan 2005, kelahiran 2005. Seangkatan sama kalian ya. Langsung dijawab aja, Suster. Langsung. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara berdevosi masing-masing kongregasi kepada hati kudus Yesus? Oh ya. Cara kami FSGM berdevosi kepada hati kudus Yesus itu banyak macam. Sejak berdirinya kongregasi itu, Muda Anselma itu pendiri kami sangat mencintai hati kudus Yesus. Karena waktu itu kami bukan FSGM. Dulu kami itu dari Salib Suci. Nah, habis terpisah kan buat kongregasi baru nih kan ya. Rasa banget ya. Terus. Habis bisa buat kongregasi baru, lalu Muda Anselma juga
mengambil spiritualitas hati kudus Yesus. Di sana juga Muda dan Selma sangat mencintai hati kudus, dan sampai sekarang juga kami juga semakin berkembang devosi kami gitu. Jadi setiap minggu pertama dan Jumat pertama kami para suster FSGM itu selalu beradorasi, kayak gitu. Dan juga di setiap komunitas juga memiliki waktunya masing-masing, disesuaikan waktunya. Kalau misalnya di Santa Maria itu setiap hari Selasa dan Kamis kami beradorasi 1 jam setiap harinya. Lalu juga kami juga membuat hari Ekaristi. Jadi kan FSGM itu di berbagai macam negara tuh, tapi kami disatukan dengan hari Ekaristi itu. Jadi setiap hari ada komunitas, misalnya salah satu komunitas di Indonesia itu berjaga selama 1 jam full di hadapan Sakramen Maha Kudus untuk karya-karya kongregasi dan karya-karya gereja di seluruh dunia, kayak gitu. Terus selanjutnya yang HK bagaimana? Baik, kalau dari kami sendiri namanya Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus. Berarti Hati Kudus Yesus sendiri sudah menjadi jantung kami, yang kalau untuk berdevosi memang ada waktu-waktu fleksibel, tapi juga ada waktu-waktu wajib, dan juga ada waktu-waktu juga ketika kita mau merayakan Hari Raya Hati Kudus kemarin, kemudian juga untuk devosi, ujud-ujud pribadi ataupun ujud-ujud kongregasi, seperti itu. Kalau untuk setiap hari kami mendoakan setelah makan malam, sebelum kompletorium kami doakan dulu novena Hati Kudus, jadi Rosario Hati Kudus. Kemudian ketika adorasi kita juga berdoa litani Hati Kudus. Kemudian baru saja kita juga setelah Pentakosta kita mengadakan devosi selama 9 hari untuk menuju perayaan Hati Kudus. Itu juga kami berdevosi, dan sebentar lagi kita juga akan ada acara Kleding dan Profes. Kami juga devosikan Hati Kudus. Jadi untuk waktunya ada yang fleksibel, ada juga yang dalam tema-tema tertentu, ada juga yang memang wajib kami doakan, terutama di tahap formasio dasar pembinaan. Banyak ya? Banyak ya? Karena itu sudah jadi jantung, kalau ibarat orang punya hubungan tuh, itu udah jadi kelekatan, itu emang komponennya kita banget gitu ya. Namanya aja Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Kudus itu Yesus, bukan hatinya dia atau yang lain. Gitu loh. Lanjut yang SC, habis itu kita roasting satu-satu. Aduh, Teganya. Oke, ya. Kalau dari Kongregasi SCY udah secara jelas memang kelihatan ya, dari namanya tuh Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Kami secara jelas, secara terang dan gamblang itu menggunakan Hati Kudus Yesus sebagai nama yang diangkat. Nah, itu juga tentu menggambarkan spiritualitas kami kepada Hati Kudus Yesus. Lalu tadi kalau ditanya bagaimana cara berdevosi kepada Hati Kudus Yesus, sebenarnya lebih kepada bentuk ya. Kalau yang saya lihat di kongregasi kami itu beberapa bentuk devosi kepada Hati Kudus Yesus. Itu yang paling kuat itu adalah adorasi jam kudus. Nah, biasanya dalam kebiasaan kami itu pada malam Jumat di bulan pertama dalam bulan itu kami biasanya melakukan adorasi jam kudus. Itu kita adorasi dengan tata liturgi yang panjang 1 jam biasanya, begitu diiringi dengan iringan lagu-lagu Taizé itu dari Prancis sana, tradisinya begitu sangat harmonis, sangat sejuk, sangat menyenangkan dan mendamaikan gitu ya. Kalau yang masih sangat kuat itu biasanya di rumah-rumah formasio, misalnya kayak di novisiat kami di Gisting, atau kalau mau yang sangat meriah itu di komunitas pendidikan kami di Skolastika Yogyakarta gitu. Jadi kalau mau lihat itu ada juga di channel YouTube-nya kami Skolastika SCY Yogyakarta. Ya supaya tahu dong, supaya tahu kayak mana. Mungkin penasaran gitu ya. Sekalian. Biasanya kan adorasi itu umumnya setengah jam gitu ya. Nah, ini kami secara khusus berdevosi adorasi jam kudus untuk menghormati Hati Kudus Yesus itu selama 1 jam.
Nah, di sana juga ada berbagai pujian-pujian dan doa-doa itu yang tentu diarahkan kepada hati kudus Yesus gitu. Lalu ada juga bentuk devosi yang namanya Thesaurus Hati Kudus Yesus. Jadi Thesaurus Hati Kudus Yesus itu, Thesaurus itu apa? Thesaurus itu dari bahasa Yunani, Thesauros. Artinya itu adalah gudang atau tempat begitu, tempat menyimpan hati kudus Yesus. Artinya di situ bahwa kita mau menimba kekayaan dari hati kudus Yesus. Nah, itu seperti apa sih devosinya? Nanti bisa dicek di websitenya SCY. Jadi SCY juga punya website ya. Diketik aja nanti SCY, nanti keluar itu websitenya, sudah sangat terkenal. Nah, di situ kita kapan-kapan kita lebih mendalami. Ya, boleh main-main ke website kami biar tahu. Nah, itu sebenarnya kayak doa rosario, hanya beberapa ininya aja diganti aja kata-katanya begitu. Nanti bisa dicek dan bisa juga ikut mendoakan devosi itu. Dan itu nggak harus kapan-kapan mau mendoakan gitu ya, namanya devosi ya. Seperti rosario juga kok, kita bebas mau mendoakan itu kapan saja. Namanya devosi kan itu dari hati kita sendiri mau berdevosi kapanpun dan dimanapun begitu ya. Yang penting hatinya baik begitu ya. Baik. Jadi kalau nggak didoain nggak apa-apa. Ya, lalu ini apa ya? Ya sebenarnya adorasi Ekaristi juga ya. Kalau biasanya Jumat pertama itu juga sebenarnya biasanya kan misa di Jumat pertama itu ya sebenarnya itu juga kalau kami juga merayakan itu dengan intensi juga kepada hati kudus Yesus sebenarnya. Jadi malam Jumatnya itu kita ada adorasi adorasi jam kudus 1 jam malamnya. Besoknya itu ada misa Jumat pertama. Itu sebenarnya juga arahnya ke penghormatan kepada hati kudus Yesus. Itu. Jadi kebanyakan adorasi ya. Adorasi. Agak mirip-mirip kan? Ya, agak mirip. Ya, kalau malam Jumat pertama itu memang ada adorasi. Kemudian juga kemarin ada yang unik. Apa? Setiap kali menjelang Hari Raya Hati Kudus, kami adorasi selama 9 jam. Itu bergantian. Jadi suster yang sip ya, kan? dulu Ada sip-sipan ya. betul, ada sip-sipan. Tahun ini kami dari jam 8 pagi diakhiri jam 5 sore. Tahun lalu kami dari kurang lebih jam 9 malam sampai pagi jam 5 pagi. Kayak teguran ya sore ya. Betul. Kalau kita mana tidur itu Pak. Kayak berat banget ya Chan. Emang berat ya sebenarnya. Enggak aja. Itu kan bergantian. Itu berapa jam? 9 jam. Berapa jam? Untuk persip. 1 jam 1 jam. Kalau udah tidur 1 jam, setengah jam lah kita. 1 jam. Ngantuk. itu sendirian. Berarti Ada yang sendirian, ada yang ya kalau Berdua. misalnya masih postulan itu biasanya 2 orang. Terus kalau misalkan kan kalau Jumat pertama di sini juga ada tuh adorasi. Nah itu di novisiat atau di biara tuh adorasi. Masih ada adorasi lagi nggak itu? Kalau pas kebetulan kami mengikuti perayaan misa di sini, kan biasanya dilanjutkan adorasi. Kami secara otomatis ikut. Nggak mungkin kan yang lain adorasi terus tiba-tiba mak suster pula ya, terus tiba-tiba pulang gitu. Kami ikut adorasi. Biasanya gitu, tiba-tiba beli kopi. Kalau haus mau ngantuk sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya memang sudah adorasi di novisiat, biasanya kami tidak ikut misa. Adorasi sekali aja. Adorasi 1 kali. Devosi paling panjang selama menghayati ya panggilan. Ya. yang paling lama 9 jam itu. Kalau di tempat kami yang 9 jam. Suster Maris. Tempat suster sama juga Mas Suster Maris itu setiap minggu pertama itu kami adorasi dari makan malam itu terus jam 9 itu ya sampai pagi jam 5 baru ditutup. Jadi ya sama sip-sipan. Jadi nanti ada yang berjaga 2 suster, 3 suster akan dibagi kelompok gitu. Jadi sakramen Maha Kudus akan selalu ada yang berdoa ada yang berjaga di depan sakramen Maha Kudus. Kalau kami sebenarnya nggak terlalu ketat ya, dalam tanda kutip maksudnya harus sekian jam begitu. Tapi kami ada juga tradisi namanya visitasi. Visitasi itu kita mengunjungi sakramen Maha Kudus secara pribadi gitu. Jadi kami para SC juga itu diajarkan sejak dari frater itu ya, rajin-rajinlah visitasi mengunjungi sakramen Maha Kudus, berdoa secara pribadi. Nah itu kan sebenarnya waktunya tidak ditentukan berapa. Nah tetapi itu
itu menuntut kedewasaan kita juga sebagai seorang SCY gitu. Gimana punya kedekatan secara khusus kepada Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus gitu. Berat banget. Nggak berat sih. Kamu mau ikutan nggak? Nggak sih. Kalau suruh pilih ya diosesan aja sih. Enggak, agak sedikit ini. Kenapa sih harus kok selama itu? Kenapa sih kok? Iya, lama banget. Nah, itu mungkin kalau nanti mau sharing juga, sebenarnya bermula dari pendiri kami, Mer Mari, yang sangat mencintai sakramen Maha Kudus sampai berjam-jam. memang beliau sendiri sangat suka sekali berjam-jam berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus. Jadi ya, dan apa namanya, sebelum kita masuk ke kapel pun kita juga melakukan penghormatan sakramen Maha Kudus, hati kudus. Itu bermula dari situ. Memang ya kalau mencintai emang tanpa syarat gitu loh. Apa-apa dilakuin gitu loh demi cinta. Mau berlutut selama apapun kan berani terluka kan. Ya. Pesannya Romo tadi. Berani mencintai, berani terluka. Moses lagi tadi ya. Ya, Moses itu. Iya. Hah? SCY. Ada. Nah, terus kan tadi kan dengan adorasi selama itu, dengan devosi sebanyak itu, nah apa sih yang membuat tertarik awalnya masuk ke kongregasi itu? Gantian deh, tadi FSKM duluan, Haka duluan, dari tengah. Terserah host ya, terserah host. Suka-suka kami. Kalau mau dibilang tertarik dibandingkan dengan mungkin saya membandingkannya dengan kehidupan di masa lalu atau sebelumnya. Bahas masa lalu. Namanya doa ya, itu ingat kalau cuma pas makan aja. Sama. Itu pun kalau misalnya makan tuh udah kelihatan lezat banget gitu, lupa ya. Paling Amin gitu lah. tapi coba kita lihat apa ya, kehidupan zaman sekarang gitu. Semakin hari orang semakin ya itu tadi seperti saya lupa dari siapa makanan, dari siapa kita nafas sekarang ini. Iya kan? Iya. Ini bukan sok suci ya. Gak apa-apa. Tapi saya berusaha selama ini mencoba untuk menghayati kenapa sih saya bisa tertarik menjadi seorang religius gitu. Ya nggak religius amat sih. Nggak tuh sebelum makan ya berdoa. Tetap ada sisi manusia. Begitu. Kalau tertarik, memang kami kehidupan suster-suster hati kudus itu menjadi religius rasuliaka yang pendoa, menjadi seorang pendoa yang di zaman sekarang itu memang sudah langka, apalagi anak-anak muda milenial seperti kita begini kan ya. Saya. Tertariknya tuh karena kita satu rindu. Saya sendiri ya rindu sekali dengan yang namanya doa, hening, kemudian bukan menjauh, lebih mengurangi kebisingan yang pernah saya alami selama hidup. Dan bersyukurnya ketika saya ternyata memang hatinya ada di hati kudus itu tadi. Saya menemukan sesuatu yang bisa menenangkan, kemudian juga menjadi tempat untuk bersandar, karena selama ini nggak ada sandaran. Malah curhat. Aduh nasib ya abis ini. Curhat ya. Saya sangat berindu. Kenapa sih tertarik tadi? Rindu sekali. Masih novis satu. Masih napi satu. Ya. Nggak naik. Tapi nggak apa-apa kan katanya itu apa suka. Bahasanya bagus ya. Sangat bagus ya. Nggak apa-apa. Ini nanti dikasih ya, membawa nama kongregasi. Ancaman tidak lulus nopis dulu. Kan katanya suka keheningan, di nopis kan hening ya. Biasanya ya. Kok tulus. Lanjut, Fatar Oke, dari saya. Ya. Sepele sebenarnya ya. Saya tertarik itu dulu hanya karena lihat ini loh. Salib bolong Salib bolong hati ini kan. Kayaknya keren banget gitu loh. Belum ada kongregasi yang punya bolong gitu. salib atau simbol itu kayak gini gitu ya. Keren banget. Jadi dulu saya pernah dikasih salah satu imam SCY ya.
itu kalung kayak gini gitu, ngasih aja beliau gitu tanpa ada maksud apa-apa. Mau kalung nggak? Tak kasih. Biar mau karena saya dulu rajin misdinar kan. Misdinar gitu kan. Jadi dari ketertarikan sama kalung ini, terus saya itu aktif di gereja dalam kegiatan banyak hal, misdinar, sekami, OMK dan sebagainya gitu. Nah, dari situ mulai lebih mengenal sosok imam itu apa, seperti apa, tugasnya apa. Kebetulan juga dulu banyak di tempat saya sempat dilayani sama romo-romo SCY. Nah, jadi semakin kenal sama romo-romo SCY dan disitulah muncul ketertarikan pengen jadi romo dan pengen jadi romo SCY gitu. Akhirnya memutuskan dulu waktu lulus SD itu pengen masuk asrama. Gitu kan. Saya masuk asrama Darussalam. Sudah kelihatan. Asrama Darussalam. Dulu asrama Dehon belum ada waktu itu. Kalau sudah ada pas saya masuk sini gitu kan. Tapi dulu asrama Darussalam itu dididik oleh Romo-romo SCY dulu. Romo dan Bundar SCY. Jadi saya sejak SMP sampai sekarang itu di bawah didikannya para SCY gitu. Dan puji Tuhan sekarang jadi bagian dari SCY. Tepuk tangan. Bertahan dan setia. Suster, Maris gimana kabarnya? Kenapa tertarik ya? Ya. Dulu itu saya nggak kenal FSGM. Sampai SMA baru saya tuh bener-bener tahu, karena SMA itu saya itu asrama sama suster-suster FSGM di Pringsewu. Iya. Prinsip ya? Bukan. Savese. Savese Pringsewu. Iya, dulu SMA-nya di sana. Tertarik menjadi seorang religius itu bukan karena tertarik sama FSGM-nya waktu itu, belum. Suster tuh belum kenal FSGM dan belum kenal siapa-siapa, cuman mungkin ada suster gitu, aku pengen ya jadi sepertinya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi belum mengenal kongregasi FSGM itu apa gitu, kongregasi apa itu apa gitu, belum kenal. Jadi awal mula ingin menjadi religius itu karena tertarik ingin menjadi suster gitu aja. Lalu SMA itu hanya mengenal ya suam-suam kuku saja FSGM itu, karena dididik oleh suster FSGM, dan juga karena ketika awal masuk asrama itu cita-citanya mau jadi apa kayak gitu. Susternya bertanya, mau jadi suster sambil malu-malu gitu kan. Habis itu oh iya kayak gitu. Jadi di situ juga gitu ya? kayak gitu. Biasanya gitu. Enggak, itu nanti ikut saya ke susteran ya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Cuman nganterin makan aja. Oh, itu susternya banyak banget ya gitu. Jadi kok apa ya, semakin senang gitu lihat suster-suster kayak gitu. Terus sampai udah mau lulus itu ya memantapkan ya, ditanyain lagi masih mau jadi suster nggak kayak gitu. Nyatanya sekarang ya masih kayak gitu, dan akhirnya dibina masuk aspiran, dan ya baru mendalami FSGM itu, mendalami spiritualitas FSGM dan juga semangat Fransiskannya kayak gitu. Nah, SCY nantilah nanyanya. Nah, ini kan suster kan sama tuh hati kudus Yesus, tapi kan beda HK sama FSGM. Pernah nggak sih kepikiran kayak pengen tukar posisi, atau kayak HK kayaknya sama aja di fase FSGM gitu, kalau FSGM masuk ke HK gitu, kayak tukeran, coba gitu loh, tukeran sisi pandang gitu loh. Pernah nggak sih? Padahal kan kayak sama gitu. Kalau semisal boleh digituin gimana? Kalau dari kami para suster itu sebenarnya untuk tukar kongregasi, tukar kongregasi. Kongregasi. Nanti di cancel dia. Jadi kami sharing atau misalnya gimana sih FSGM itu terbuka ya suster ya. Oh, ternyata deposisinya seperti ini. Oh, ternyata deposisinya seperti ini. Dan kalaupun misalnya memang ada yang ada yang baik, kita rasa baik, why not? Maksudnya asik. Kita semua kan di sini
terpanggil begitu, saling menguatkan, nggak ada yang namanya saingan punya mau baik atau punya mau begini, itu enggak. Kami saling menguatkan gitu. Jadi nggak masalah. Iya, idem. Oh, nggak masalah. Terus kalau misalnya ini nanya ke semua lagi ya, kalau misalkan nggak di kongregasi ini kira-kira bakal di kongregasi mana? Tadi kan ada misalnya kalau belum masuk ke FSGM, ke HK, ke SC itu kira-kira misalnya terpanggil juga jadi Kan masih banyak. imam dan suster, terus kira-kira mau ke kongregasi mana atau masuk Opsi projo kedua lah. atau opsi kedua lah gitulah. Kalau ditolak lamarannya gitu kan. Iya. Gitu tuh. Ya ada lamaran. Iya. Kalau ada kan? Oke, Siapa? Jadi Suster dia. jadi biarawan aja lamaran, apalagi sama kamu. Gini, para kaum muda yang lagi nonton Insanin. kita ya, yang namanya panggilan itu misteri. asik. Betul nggak? Nggak bener banget. Betul nggak? Cari-cari validasi, Misteri. Terkadang nih kita pengen kongregasi A, tapi ternyata memang panggilannya di B karena punya tujuan. Yang maksudnya Tuhan Yesus punya tujuan, Maksud kita lain. punya maksud lain. Kenapa sih kok Kak ditaruh di sini? Kenapa kok ada ditaruh sini? Kenapa kok aku pengennya ke sana? Malah ke sini. Tapi ternyata justru di situ kita berprosesnya. Kadang yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang Inginkan. apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita Inginkan. tapi semuanya pasti punya tujuan atau maksud. Gitu. Asik. Sok bijaksana banget. Mantap, Langsung mantap, novis dua. mantap. Apa? Membawa nama kongregasi. Novis 1. Bentar lagi kan Banyak ada cladding kali refleksinya. itu. Gak apa-apa lah. dimaafin. Kan udah masuk nih, kira-kira kan dari luar tadi ada kira-kira ada nggak sih hal yang ketika masuk kongregasi ini kaget gitu, kayak kok nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. ya, itu yang mengatakan biasanya kan ekspektasi. Ada nggak kira-kira? Oh, jelas. Frater dulu boleh. Ya ada lah ya. Namanya setiap orang tuh punya idealisme masing-masing ya. Pasti kita punya gambaran gitu, misalnya nanti kalau saya masuk SCY gini gitulah ABC. Tapi ketika masuk itu wah kok lain gini. Lain. Jadi Kalau jadi jual saya semai siapa gitu. ya yang bisa tak sharekan itu apa ya, mungkin pendidikan ini ya ketika di masa Nopis. ya postulat novisiat ya. Jadi ada satu latihan kepemimpinan lah gitu katakan Ada ya? gitu. Kukira cuma Itu doa. waktu itu agak keras gitu menurut saya waktu itu loh, karena waktu itu belum ngerti maksudnya apa gitu. Jadi dalam satu rangkaian 1 minggu yang panjang itu benar-benar latihan dasar kepemimpinan kayak di sekolah-sekolah gitulah gitu, apalagi kayak di YOS gitu kan. Malah spoiler, jangan spoiler dong. Jangan spoiler dong. Jangan spoiler dong. Iya. Tapi itu tujuannya tapi bagus gitu loh, maksudnya punya tujuan, punya visi yang baik gitu. Waktu itu satu puncaknya itu kami disuruh jalan dari Gisting ke Metro atau Gisting ke Teluk. Nah, kami kan punya rumah di Teluk, rumah isi di Teluk, punya rumah juga di sini. Nah, itu waktu itu puncaknya itu kami nggak dikasih bekal apapun, uang, kami hanya membawa diri, dan aturan mainnya itu hanya boleh bekerja dan makan dari hasil kerja, nggak boleh minta atau menerima pemberian orang gitu loh. Jadi itu loh, kami diajarkan bagaimana menghargai hidup gitu loh, menghargai orang-orang yang kecil yang susah di luar sana begitu. Karena kan kita nanti jadi imam itu akan ketemu umat gitu kan, umat yang berbagai macam situasi lah gitu. Kita harus tahu situasi yang susah itu seperti apa. Nah itu sih saya kaget waktu itu, kok keras banget gitu ya. Bapak saya aja belum pernah nyuruh saya pergi jauh terus nggak dikasih duit gitu kan. Ya, tapi menarik sih buat saya. Jadi kami waktu itu saya berjalan dari Gisting sampai Metro waktu itu dapat jatahnya. Itu berjalan jauh sampai di Bandar Lampung tuh saya belum dapat makan sama sekali, belum dapat kerjaan maksudnya. Jadi 1 hari nggak makan. Nah baru sampai besoknya itu saya baru dapat kerjaan cuci piring di rumah makan bakso di ini, warung bakso. Nah disitulah, itu pun punyanya Pak Haji gitu. Pak Haji. Cuci piring, makan bakso. Nah, Bang.
Terus saya jalan. Jadi selama 2 hari itu saya cuma dapat makan sekali, tapi saya dapat pengalaman yang sangat berharga di situ. Itu sih. Itu 2 hari makan bakso aja itu. Iya. Saya mah aku Dan masih ceria. sehat ya. Saya masih hidup, alhamdulillah sampai sekarang. Gitu guys. Suster? Haris. Apa tadi? Yang bikin kaget masuk. Oh, yang bikin kaget. Sesuai ekspektasi lah. Ini kaget bangun pagi. Nah, Pagi. Iya. Berarti bangun. Iya, karena kan SMA tuh kayaknya jam 6 aja lah, mepet misalnya. Karena di asrama kan, mungkin setengah 6 aja lah. Gitu. Ternyata kan kalau jadi suster itu kan doa pagi dulu, setengah 5 tuh udah doa pagi, lalu jam setengah 6 itu sudah misa gitu. Jadi di situ awal aspiran itu kaget juga gitu, karena rasanya tuh kok masih ngantuk gitu, masih berat mataku ini gitu. Tapi ternyata juga itu memang yang harus saya perjuangkan gitu loh. Maksudnya kemarin itu waktu saya mau jadi suster tuh cita-citanya ingin melayani Tuhan, ingin melayani sesama gitu. Kayak gitu cita-citanya gitu. Jadi harus terrealistis ketika dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ketika bangun pagi ya ayo cepet bangun kayak gitu, karena harus ibadat pagi kayak gitu. Belum juga ketika ada tugas kayak misalnya masak gitu kan, pasti ada kalau suster tuh kayak gitu. Jadi ya harus membangun niat itu gitu. Juga pengosongan diri. Jadi itu harus benar-benar saya sendiri juga harus sadar, oh ya saya itu sudah suster dan saya harus sungguh-sungguh gitu menjalani keseharian saya dari bangun pagi sampai nanti tidur dan bangun lagi kayak gitu. Bangun tidur bangun pagi yang sulit buat suster. lanjut. Terlihat moloran ya. Molor ternyata. Molor ternyata. Lanjut suster. Pantesan. Ada dua Jadi lanjut. ada dua hal yang membuat saya kaget kalau untuk aktivitas ya, dari yang sebelumnya kemudian masuk jadi suster. Karena saya masuk ketika itu masih peralihan antara musim Covid ya. Masih musim Covid, setelah itu menuju ke new normal. Nah, nyuci piring itu pakai air panas. Saya kira masih memang dalam dalam topik Covid gitu. Ya udah, wah biasa gitu. Oh ya air panas maaf. Panas banget kan. Gimana caranya gitu kan ya, di rumah nggak pernah yang namanya nyuci piring pakai air panas. Pakainya air. Pakai air biasa. Itu langsung taruh nih. Entah dia mau kering ya bebas. Gitu aja. Kering pun kalau misalnya mau untuk makan ya. Lebih ke aktivitas sehari-hari. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian saya tanya dengan salah satu suster, ini masa Covid-nya udah selesai kok masih pakai air panas? Aduh, gitu. Aduh, gitu kan. Oh, ini memang sudah kebiasaan dari zaman dulu ketika memang mencuci piring itu memang pakai air panas gunanya untuk ya Steril. higienis aja, steril. Yang kedua, saya tuh selalu penasaran sama baju-baju suster yang selalu kelihatan bersih. Terus apa ya namanya? Berkilau. Putih biru gitu loh pokoknya. Shining, shimmering, splendid. Bener banget. Seumur hidup saya baru tahu yang namanya blau. Kalau teman-teman udah sini ada yang aduh, saya lupa bawa juga yang namanya blau tuh kayak gimana. Jalau. Ya biru nggak tahu. Tahu. Ya, Tahu nggak? kapan-kapan deh kita next. Ternyata itu bisa saya pakai bawain blau. mutin baju. Blau-blauan. Tutorial. Tutorial nanti saya bantu deh untuk memblau. Beningin baju. Ketika ada rasa penasaran kok bisa sih bajunya bisa istilahnya mungkin yang warnanya udah pudar ketika sudah dibelau bisa jadi kinclong. Kalau dipakai untuk doa terus jadi Bener banget. Boleh minta nggak itu belagu? Jadi itu tadi untuk blau. Yang lainnya kalau untuk bangun pagi Sudah biasa. kebetulan sudah biasa. Emang Suster Maris Stella. Kayaknya emang Suster Maris kayak Ini. sampai sekarang ya. Iya. Enggak, karena setiap misa pagi dia mepet gitu. Bukan gitu. Karena masuk baru datang. Ini tolong di-cut yang sebelahnya. Iya bareng, masuknya memang bareng sama-sama. Romo Clara kan masuk. Romo selamat pagi. Ya, suster.
Buka aib ya. Iya parah Vincent ini. Ya, katanya hati kudus. Iya. Itu kan yang bikin kaget. Nah sekarang yang mengesankan, apa sih yang mengesankan selama di kongregasi? Pasti ada. Baik lagi di sini lagi dari FSGM lagi. Yang mengesankan itu banyak banget. Anak. Ya? Banyak anak asrama. Iya, itu Spoiler, adalah anugerah. Spoiler ya. Ini FSGM punya asrama. Iya, Maka kenapa benar. saya bilang punya anak? Iya. Banyak anak banyak rezeki. Banyak transferan. Iya, itu dia. Iya. Larinya ke kantong. Iya, menariknya benar ini serius. Menariknya itu karena bersyukur banget saya yang seperti ini diterima menjadi anggota FSGM kayak gitu. Bersyukur dan juga ternyata di dalam itu persaudaraan yang ada di FSGM itu membuat saya itu kerasan kayak gitu. Dimanapun saya berada dalam komunitas manapun, jujur saya itu sangat kerasan karena dengan suster yang ramah gitu, dengan suster yang begitu apa ya, mencintai dengan cara mereka masing-masing gitu. Mencintai itu nggak selalu manis gitu kan ya. Paham. Jelas yang itu ya. Jelas yang satu ya. Iya, kadang ada teguran yang memang itu harus diungkapkan gitu untuk kebaikan diri saya, kebaikan diri. Dan itu juga awalnya memang sungguh sangat sulit gitu ya untuk menerima cinta yang nggak manis itu. Iya, butuh proses gitu. Apa ya? Jadi banyak refleksinya gitu. Kenapa ya? Kok aku salah sih kayak gitu? Ternyata oh iya itu apa ya? Termasuk juga itu cara Tuhan itu menegurmu gitu. Bagaimana caranya saya sendiri untuk menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Jadi ya sangat bersyukur sih, kesannya sangat baik gitu, dan doakan saja supaya selalu setia gitu. Iya, yang paling kenceng. Iya. Lanjut, Suster. Baiklah, yang paling mengesankan, waduh kalau mau dihitung sih kayaknya sampai tahun depan. Ini aja baru nopis ya. Iya. Baru nopis udah banyak. Udah Novis banyak. satu. Novis satu lagi. Baru novis satu. Tapi yang paling mengesankan, nggak yang paling ya, semua mengesankan. Salah Tapi satu ya, salah satu. ada sharing sih. Ya. Apa ya? Susah untuk mengungkapkan gimana Asik. gitu ya. Saking- saking mengesankannya. Luar biasa. Ya silakan Bahwa kalau- ditulis nanti. Di foto di skripnya nanti. Kita kebetulan ada trilogi, pemurah, pemerhati, pengampun. Dan apa namanya, yang paling mengesankan untuk saya itu menjadi pribadi yang pengampun. Selama saya berada di biara sampai novis pertama ini, berbagai macam kejadian lah istilahnya. Kan kadang-kadang kita menyesuaikan kan, bener nggak sih kongregasi ini pemurah, bener nggak sih kongregasi ini pengampun, bener nggak sih ini pemerhati. Sus ditanyain Sus. Para suster. Bener gak sih? Yang paling mengesankan saya adalah hati yang pengampun. Itu benar-benar saya rasakan. Siapa sih saya tuh? Ya ampun, benar seperti yang dikatakan suster tadi. Siapa sih kami ini? Kok bisa? Kok mau? Kok ya diizinkan untuk bergabung di komunikasi gitu loh. Terus kemudian cara mereka mencintai, terus sekali cara mencintai itu unik-unik. Ada yang bertemu sama adik-adiknya tuh, woi, itu ada keunikan-unikan sendiri. Terus ada yang bilang, halo dek, Aman sekali. memang ada yang begitu. Pertama kali saya ketemu dengan suster Hati Kudus, nyapanya nggak halo dek, woi. Suster Lorencia terus kalau misalnya nonton Malah podcast disepil. Mantap. itu keunikan sendiri. Itu titik awal yang sangat berkesan untuk saya hingga sampai saat ini. Keramahan, hati yang pengampun, dan juga memang unik. Ada ya, kalau saya ceritakan itu tadi sampai 5 tahun ke depan pun nggak selesai. Yang saya rasakan sampai saat ini. Terima kasih Suster Laurencia. Tepuk tangan buat Suster Loren. Lanjut Rata. Oke, dari saya
ada 3 hal sih. Itu sebenarnya warisan dari Bapak pendiri ya, yang menurut saya mengsan. 3 hal kayak Itu Romo 3 Hari hal aja, itu 3 hal. biasa disingkat sutera. Wih, apa tuh? Dengar dulu. Sutera ya, suci, Tera. rasuli, Oke. terpelajar gitu. Jadi 3 hal itu ya. Pertama, suci, memang kami itu adalah kongregasi yang aktif kontemplatif gitu ya. Kami punya kayak tadi ya, punya devosi secara khusus kepada Hati Kudus Yesus, terus juga memang punya kedekatan yang baik gitu ya dalam iman kepada Trinitas gitu kan. Nah, itu kesucian itu memang satu hal yang pasti gitu. Lalu rasuli, kami punya beberapa karya gitu ya. Beberapa karya itu kayak karya kategorial, karya pastoral di paroki. Kalau kategorial itu kayak di sini kita punya Asrama Putra Leodehon, punya Sekolah Yosudarso yang keren banget. Bisa dilihat sendiri. Promosinya berapa kali? Ya. IG-nya ditaruh di bawah ya. Bisa Per menit kayaknya. bisa dilihat di webnya gitu Romo ya. provinsial, dengarkanlah dia. Nah, itu jadi kami merasul itu lewat karya-karya yang kami lakukan, lalu terpelajar. Jadi kami memang punya penekanan juga sih bahwa anggota-anggota SC itu orang-orang yang memang sungguh-sungguh mau belajar gitu loh. Bukan hanya belajar hal-hal yang wajib soal imamat begitu ya, soal jadi romo itu bagaimana, tetapi juga belajar banyak hal di luar itu. Karena kan kita semakin ke depan punya tuntutan zaman yang beda, maka kita punya beberapa karya kategorial itu menjawab tantangan zaman. Maka beberapa anggota kami juga itu ada yang disekolahkan itu di luar di luar ilmu-ilmu yang masuk dalam gereja gitu ya, berhubungan langsung, misalnya disekolahkan pendidikan, disekolahkan psikologi, disekolahkan begitu. Ya, tujuannya itu tidak lain adalah untuk melayani umat secara lebih baik lagi gitu loh, dan bisa memperluas area pastoral kami dalam hidup kami begitu. Itu 3 hal yang menurut saya keren sih. Nah, tadi kan sempat disinggung sedikit nih soal mencintai tanpa batas. Nah, kan Hati Kudus Yesus. Nah, pernah nggak sih dalam mengimani Hati Kudus Yesus tuh ya, pengalaman apa yang bikin sakit hati? Dari tambahan ini, pengalaman yang bikin sakit hati dan kayak bagaimana cara mengatasinya? Misalnya ada yang bikin sakit hati, ditabok aja gitu kan? Bukan ke sakit hati ya, lebih ke titik terendah lah dalam mengikuti panggilan gitu. Boleh. Oh gitu. Pratat dulu. Nih, ngapa dulu, geng? Kembali mulai dari tengah dulu. Ya. Oke. Mungkin bukan ke sakit hati ya, saya ambil ke titik terendah. Nadir. Titik terendah. Pernah saya mengalami titik di mana saya merasa tidak pantas berada. Kok jadi doa habis gini ya? Lesu. Merasa tidak pantas untuk berada di jalan ini begitu. Karena panggilan tadi sebuah misteri dan saya sama sekali tidak menyangka akan menjadi seorang religius. Titik terendah saya ketika saya merasa rendah juga tadi merasa sangat rendah. Tuhan, apa benar sih saya tuh Engkau panggil? Padahal seseorang benar-benar dipanggil ketika dia nanti sudah mencapai puncak panggilan, yaitu sudah berada di peti mati maksudnya. Serius banget. Itu titik panggilan ketika benar-benar kita dipanggil tuh ya. Berdasarkan sharing-sharing para romo, sister ya. Benar-benar. Ini kan saya hanya men-share. Apa yang pernah romo sister sharingkan begitu. Itu tadi titik terendah ketika saya merasa rendah. Tetapi saya jadikan, memang pertama-tama awal prosesnya ya sakit banget ya. Aduh, nggak pantas, nangis. Bisa nangis. Kan ada kamar ya. Ada kamar tuh, pojok sendiri tuh, nangis di situ dia. Pulang. Gitu kan, buka pintu mata bengkak begitu. Tapi lama kelamaan dengan ada wawan hati juga, wawan hati kita diajar untuk terbuka apa yang kita rasakan. Benar kok, orang yang mau terbuka pasti ada solusi. Ada yang solusi. Jadikan
ternyata rendah diri itu tadi, rendah diri itu bisa kita jadikan kekuatan. Karena apa? Itu suatu bentuk proses kerendahan hati juga. Nah, ya itu tadi. Terus ya lama-lama lah memotivasi diri lah ya gitu. Biar nggak terlalu terpuruk-puruk banget gitu. Kasian banget. Jadi ya memotivasi diri bahwa ada ayat juga, kamu begitu berharga di mataku. Itu jadi kekuatan juga. Dan saya rasa panggilan itu sebuah anugerah yang nggak semua orang juga harus disyukuri. Pertama syukur. Caption. Suster Jaya lagi. Ya mau lanjut Frater dulu. Jangan dong. Suster aja. Suster mari. Frater dulu urutannya. Kalau frater lama, kalau frater enggak. Karena suster apa? Frater lama. Iya, berantem terus kalian berdua ini. Iya, dari suster aja. Sweet Sreng. Boleh. Terus dulu. Frater. Saya oke lah. Ya enggak, kalau saya sih bukan titik terendah atau apa ya, pengalaman sakit atau apa gimana. Tapi menurut saya hal yang mungkin menjauhkan saya dari on the track gitulah, gitu ya. Itu situasi bosan sebenarnya. Bosan. Ya. Terkadang gini loh, ini sharing pengalaman saya. Kadang-kadang kita sebagai biarawan, sebagai seorang frater itu mengalami alur hidup yang gini-gini aja gitu. Pagi bangun pagi, doa, misa, ekaristi, apa kegiatannya gitu kan, muter-muter gitu aja gitu kan. Biar asik. Nah, kadang sebagai manusia juga kan, ya kan. Nah, itu ada bosen gitu loh. Aduh, kok kayak gini-gini gitu loh, gini terus gitu. Nah, situasi kebosanan ini kadang-kadang juga tidak baik sih kalau dipelihara, karena kalau kita bosan kan cenderung kita punya pelarian ya gitu. Jadi pelarian itu gini. Lari kemana? Lari pagi. Jogging maksudnya. Iya. Ya Mari kita negatif tinggi. Ya, pelarian itu ya biasanya kalau jadi bosen itu nanti saya meninggalkan doa saya, doa misalnya doa siang itu saya tinggalkan karena saya bosen sembahyang gitu, terus saya kemana gitu kan, apa pergi kunjungan tempat umat apa kemana, tapi kan itu bentuk pelarian dari rutinitas wajib yang harusnya udah dilakukan gitu. Makanya situasi kebosanan itu menurut saya hal yang harus dicari solusinya gitu, gimana supaya menghidupkan apa yang selama ini jadi rutinitas kita itu dihayati sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan gitu. Berarti pas aku ketemu pas misa hari itu juga pelarian itu ya? Pelarian dari mana sih? Itu pelarian ya? Pelarian dari asrama ke sini ya? Ya kan? Iya nih. Sepeda. Pantesan kok tiba-tiba Tadi pas pon gitu. Oh, gitu. Bosan misa di asrama ya? Kan pengen ketemu umat juga dong. Oh, gitu. Tahu sih. Duh, ketahuan lagi. Jangan sampai berdalijan sama mau provinsial, lihat sih. Waduh, Ya kita promosiin. Ini kan promosiin dia sudah. tolong diedit ya. Nah, lanjut. Aduh. Ustaz. Amin. Apa ya? Yang membuat saya itu kadang sulit untuk menjawab panggilan Allah itu begini. Saya sendiri waktu itu awal-awal masuk biara itu sulit sekali menerima kekurangan diri gitu ya. Jadi kadang itu takaran saya tuh ketika jadi suster itu dia itu harus pintar berdoa, pintar menyanyi, pintar masak. Kurangnya berapa, suster? Banyak banget, bisa sama anak-anak kayak gitu ya, bisa mau umat gitu, bisa liturgi banyak gitu. Ternyata itu kadang aku tuh nggak bisa loh kayak gitu. Dan pada akhirnya itu ternyata di dalam tuh ternyata belajar kan, ternyata di dalam tuh belajar gitu, belajar liturgi, belajar bernyanyi gitu. Di situ juga apa ya, dulu tuh saya sendiri tuh takut banget nyanyi, karena kan setiap hari itu suster itu berdoanya tuh sambil nyanyi kan, kayak gitu. Jadi waktu awal-awal masuk itu
semua tuh dinotin dulu dari awal. Dan itu kadang tuh, iya, Mos itu kok aku nggak bisa nyanyi ya kayak gitu. Sekarang sama juga nggak bisa. Tapi Kayak gitu. pernah lihat loh, suster Mas Mul di YouTube lagi. Haleluya. Di YouTube lagi itu. Oh, Coba boleh sedikit, dilihat. dikit. Coba skill dikit-dikit gitu. Nggak usah. Boleh dilihat di YouTube Evas Game. Promosi lagi. Kamu Iya. Promosi. kan sekarang kan mau landing nih. Itu. Jadi ya itu juga membuat saya tuh kadang down gitu ya, kok nggak bisa nyanyi ya gitu. Tapi ada lain hal itu soal kadang saya sendiri itu kurang bisa membaur dengan para suster kayak gitu, sehingga tuh kadang menjadi orang yang pendiam itu tuh susah ya gitu untuk bisa menyatu dengan komunitas kayak gitu kan. Kita kan hidupnya berkomunitas tuh, bagaimanapun kita tuh harus menyapa kayak gitu, harus iya maksudnya perhatian kayak gitu kan. Saya sendiri juga menyadari saya itu orang yang pendiam gitu, susah banget untuk menyapa gitu. Gimana suster, selamat pagi gitu. Kalau ada yang sakit, harus bagaimana cara memperhatikan mereka kayak gitu kan, harus melatih kepekaan diri gitu kan ya. Itu juga kadang di situ juga diri sendiri tuh belum terolah gitu, kok aku belum bisa ya gitu untuk hal-hal kecil dalam pelayanan kayak gitu. Apa bisa ya ketika nanti aku sudah menjadi suster yang dewasa, apakah bisa untuk melayani dengan sepenuh hati kayak gitu ya. Ternyata tuh juga berproses ya, selalu berproses itu. Saat ini pun meskipun saya udah bisa nih ngobrol sama kalian ini, termasuk kalian tuh termasuk baru di hati saya ini. Beneran Berarti ya. iya, mereka yang Jangan sudah dibahas yang lama. iya gitu. Jadi lama-lama dewasa, pribadi ini dewasa gitu, karena kan selalu bertemu dengan umat. Oh ya, cara saya harus menyapa mereka itu seperti apa gitu. Juga itu juga menjadi kekuatan saya gitu. Oh iya, saya menyadari gitu loh, panggilan saya menjadi seorang suster itu bisa hadir bersama dengan umat kayak gitu, bisa dirasain. Oh jadi saya sendiri juga jangan selalu menghukum diri sendiri untuk aku ini orang introvert kayak gitu, enggak gitu kan. Ya, iya. Aku ya. Jadi bisa kok aku bisa berbaur dengan banyak orang kayak gitu dengan caraku sendiri kayak gitu. Bawaan terus itu. Apa? Terus gitu loh. Semana. Dulu masih ada suster Yosia. Iya. Nah itu Dulu maksudnya cuma suster itu Yosia. kan teman untuk berbaur dengan kalian kayak gitu ya. Itu. Sekarang udah ada gantinya. Itu. Apalagi Suster Dian. Oh, boleh. Apa terus lagi? Ya Fritz juga. Dosanya dia Tolong. Sharing. Dia kan berteman. Iya. Iya. Lagi sendiri dia. Oke, Kelihatan tidak akrab. terima kasih. Menjawab sendiri. udah dipotong dulu, nggak boleh dipotong dulu. Ini kan udah yang sedih-sedih. Nggak sedih sih sebenarnya, kayak ya ampun kelihatan banget kesuciannya gitu kan. Sok suci aja sih kayaknya. Pencitraan. Pencitraan aja sih kayaknya. Nah terus ada nggak sih? Ya enggak lah. Kok Kok pencitraan sih? ya kan di depan kamera ini. Sebenarnya kan enggak. Aslinya. Aslinya lebih baik. Amin. Amin Tuhan Yesus. Amin. Ada nggak sih cerita lucu selama di kongregasi? Ada kan? Adalah, harus ada. Iya, Brother duluan. Apa ya cerita lucu ya? Iya. Mau ke kamar mandi. Misal nih kayak mau ke kamar mandi, ketok-ketok, isinya bruder gitu. Itu lucu sih. Tegang waktu terjadi. Oh, apa ya? Ini sih dulu waktu di suatu tempat, waktu itu ada satu temen angkatan saya itu ulang tahun gitu kan. Jadi biasanya kami angkatan itu berusaha menjahili lah di hari ulang tahun siapa begitu ya, frater. Terus kami bingung kan cara jahili apalagi yang bagus gitu loh. Nah, salah satu teman saya tuh mencetuskan ide yang keren sih gitu. Jadi kami menyembunyikan semua pakaian
yang ada di lemarinya. Jadi ketika referensi ya, ketika Pak. malam, ketika dia tidur, kami mengendap-endap mengambil semua pakaiannya. Ketika besok pagi dia bangun, bingung nggak ada pakaian, jubahnya sudah nggak ada semua dan tidak ikut misa. Kasiannya nangis pasti orang itu. Mana tuh tulisan? Ya, Nggak jadi bisa. nggak bisa karena kejahilan kami angkatan gitu. Ya lucu sih, nakal sih, tapi lucu gitu ya. Bukan hal yang baik sih, tapi itu sebagai apa ya, sebuah bentuk keakraban gitu sih di antara kami angkatan itu. Pasti di novisiat pasti itu. Bukan di suatu tempat lah pokoknya, somewhere. Kena marah nggak itu? Kena marah nggak? Iya, kena marah kan bareng-bareng. Jaya. Nggak apa-apa. Lanjut Suster. Suster Gia dulu lah. Suster Maris lah. Oh, Suster Maris, apa yang lucu ya? Nggak ada. Jadi nggak ada yang lucu selama ini. Kasian sekali. Kasian sekali ya. Kayak gitu loh. Dia sudah terlalu lucu. Enggak. Suster tuh apa ya? Sebenarnya banyak yang lucu, tapi bingung aja. Yang paling Apa yang paling lucu ya? Kedua sendal kan. Nah, yang paling lucu itu Yang paling lucu tuh yang bermasalah sama yang suster yang lebih tua itu pasti iya. lucu itu. ini pasti banyak yang lucu. Yang lucu. Saya permisi dulu ya. Nggak ikut gibah. Iya. Parah. Tapi ini banyak disensor ya. Kan ditayangin gak gibah. Oh iya. Julid. Ini lucu menurut saya. Ini waktu zamannya saya masih novisiat. Iya, masih novisiat. Kalau di novis itu kan peraturan itu ketat kan ya. Jam tidur harus jam sekian sudah harus masuk kamar kayak gitu. Jam sekian harus bangun kayak gitu. Waktu itu jam novis itu tidur itu jam 10. Jam 10 itu saya dan teman saya itu masih cuci baju. Karena kan apa ya? Jam di novis itu menurut kami itu sangat padat dan nggak ada loh selainnya untuk kegiatan pribadi kayak mencuci baju, kayak refleksi sendiri, kayak itu nulis meditasi itu harus mencari waktu sendiri. Dan pada waktu itu tuh udah jam 10 lewat, magister kami itu rajin keliling dan mengunci pintu. Iya, dan mengunci pintu. Dan itu udah jam 10 lewat, udah kami tuh udah bawa ember tuh ngendap-ngendap gini. Karena saya deg-degan banget. Habis itu udah cekrek susah kayak gitu. Kami langsung nunduk gini. Dikunci guys kita. Habis itu diem aja. Lama kan takutnya kadang tuh ada jailnya magister juga ya. Ditungguin tuh di depan pintu, ada nggak pergerakan dari luar kayak gitu. Kadang di belakang pintu mereka. Habis itu kami diem aja. Wah, nunggu 1 jam. Ketuk pintu teman-teman lainnya. Buka pintu. Sebentar, susternya belum masuk gitu. Aduh, di situ nunggu lama banget. Depannya juga ceklek. Nah, mungkin suster magister kami tuh dengar ya, teman kami itu bukain pintu. Magister kami keluar. Kenapa gitu? Ya, kami ya speechlessan ya, nggak bisa ngomong. Dan akhirnya kami juga dapat teguran sih, dapat hukuman kayak gitu, dapat teguran itu. Dan di situ juga lucunya ketika sudah lewat gitu, ingat nggak sih cerita ini kayak gitu? Misalnya kayak gitu, itu cerita lucunya sih. Waktu terjadi tuh tegang sih, rasanya tuh, aduh matilah aku kayak gitu. Kena tilang ya. Sumpah. Ada yang patroli guys. Matilah aku, besok lagi ada yang patroli lagi ini. Tilang. Dan ya itu lucunya ketika kita sudah keluar dari novisiat, lucu banget ya kita dulu ya, sampai kayak maling ngendap-ngendap bawa ember kayak gitu. Boleh. Nah, Lanjut. banyak ini. Pasti banyak. Masih banyak ceritanya. Ini mungkin pengalaman-pengalaman yang konyol, jahil, unik-unik gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang masa novisiat atau masa postulat itu masa-masanya kita dikekang atau apa gitu. Paling indah. Kalau bagi saya itu masa paling masa paling indah dan Benar. surganya. Iya. Surganya apa ya? Biar. Amin.
memang mungkin kalau nanti sudah berkarya atau di mana kita nggak bisa merasakan kehidupan yang begitu teratur gitu. Nah, kalau misalnya maaf Suster Clara. Jadi kamar novis kita itu unik ya. Unik, memang ada kamar sendiri-sendiri begitu, tapi apapun yang kita bisikkan, apapun yang kita lakukan itu terdengar. Sekalipun itu suara kecil. Nah, astaga. Kok bisa? Serem ya kamarnya ya. Enggak serem kok. Ini memang ya mikrofonnya tujuannya nggak ada rahasia-rahasia atau apa, kita jujur lah. Sok banget sih. Bisa gimana? Nah, abis gitu tuh ya berarti kan secara otomatis suara-suara kecil tuh terdengar gitu ya. Yang paling mengesankan tuh ya itu tadi. Kadang ada suara yang dung gitu. Ada yang suara ngelindur tuh ya. Ini bukan membuka aib, tapi memang itu bagi saya sangat lucu. Jadi ada yang orang mengelindur dengan gayanya masing-masing. Terus kemudian saya sendiri pernah mengalami, seharusnya bangun jam 2:30, saya bangun jam 2:30 waktu itu, tiba-tiba buka pintu, Langsung mandi. langsung mandi. Lebih tepatnya ke kamar mandi waktu itu. Terus bingung sendiri. Jam berapa sih? Bertepatan waktu itu sepertinya ada salah satu suster juga ke kamar mandi. Biasanya kan kami paling enggak ada menunduk atau gimana, karena kan tidak boleh komunikasi juga kan. Dalam tidak ada komunikasi, kami saling menunduk, itu enggak. Posisi saya benar-benar ngeblank. Mungkin orang yang lihat saya tuh juga bingung nih, Apa sih? Terus habis itu saya balik ke kamar lagi, kayak posisi orang tidur berjalan gitu. Tapi saya sadar saya ke kamar mandi dan topiknya tuh saya mau kesiangan. Ya tuh 3:30. Ternyata pas mau balik ke kamar, saya duduk lihat baru jam 2:30 atau jam 3 pokoknya itu. Terus habis gitu pernah juga karena hujan deras kan, ada anjing kecil di luar, Namanya? Saya namanya Yuroyepo. Yuroyepo, anjing baru. Kirain saya tuh mereka masuk ke got gitu kan. Malam-malam hujan deras, saya dibangunkan salah satu suster, disuruh menemani untuk mengambil anjing. Karena saya tuh peka banget sama suara. Jadi suara sedikit pun saya langsung bangun gitu. Kata suster yang bersaksi melihat saya bangun waktu itu, saya tuh bangunnya kayak orang habis kena bom gitu loh. Apa G kan manggilnya G ya gitu kan. G saya apa suster? Saya bisa bayangin, maaf rambut saya yang ngado, terus habis gitu apa suster? Enggak, mau ini temenin untuk ini. Oh iya suster. Semangat kali. Belum sadar. Sepenuhnya. Selama perjalanan tuh kan susternya yang seharusnya di depan gitu kan, itu saya jalan aja di depan sambil ngomel-ngomel. Saya tuh biasanya tuh kalau misalnya ngomelnya juga kayak gini. Saya tuh biasanya kalau misalnya dengar suara kayak gini tuh langsung bangun deh suster. Pokoknya tadi tuh aku tuh nggak langsung bangun. Jadi suster yang di belakang saya tuh sampai bingung. Ini orang Surupan apa gitu ya. Anjing lendur. Terus kami kan mau memindahkan ke gudang kan, mau ke gudang dan gelap memang. Itu saya sepanjang jalan ngomel-ngomel. Padahal topiknya cuma mindahin anjing gitu ya. Dan itu jadi topik cerita paginya. Suster Gia kemarin tuh ini loh, kayak apaan? Belum. Apa suster? Ekspresinya tuh Kayak Conjuring itu nggak sih? banyak sih cerita-cerita konyol, aneh yang jemuran. Masalah jemuran ini juga nih. Salah ambil baju. Kalau kita ada lihat track yang kosong, Kaget. kebetulan track kita itu penuh. Cepetan. Nah, entah itu rek siapa ya? Ada rek Suster Clara juga. Taruh anduk pede-pede banget kan. Suster Clara datang. Iki anduk sopo. Jadi ini anduknya siapa gitu ya? Berani-beraninya. Udah gak sayang nyawa ya. Hari berikutnya bukannya tobat, diulangin. Bagus. Ya, memang ya kadang-kadang kita memang sengaja untuk itu tadi persaudaraan semuanya ya biar Itu dalih aja sih kayaknya. Luar biasa. untung aib saya sendiri.
Aduh. Oke, terima kasih semuanya. Udah belum? Udah belum. Sabar lah. Kayaknya udah 2 jam deh kita ini. Iya. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya? Iya, udah ditelepon ini saya. Yang benar. Iya, pulang yuk. Ini tadi yang HK belum promosi ya, nanti lah ya. Ya, Closing. closing. Langsung. Jadi yang paling keren dari Hati Kudus Yesus ini kita belajar mencintai ya Chen ya, meskipun nggak berbalas. Iya. Jadi untuk closing statement kita quotes masing-masing. Kamu ada Chen? Aku ada nih. Aku opening dulu. Seperti hati Yesus yang tersakiti. Nah, kita harus tetap mencintai meskipun tersakiti. Baik kita tidak berbalas maupun ya emang disakiti aja sih. Ya, kayak mana sih? Lanjut Sus. Suster, Tadi nggak di briefing dulu. ada quotes-nya terakhir. Apa ya? Kita kan coba dadakan. Iya. Nih. Frater dulu lah. Suster. Belum kepikiran. Apa ya? Kayak nggak sakral banget ya quotes-nya ini. Kayak maksudnya kayak Mario Teguh gitu. Nggak di briefing tadi soalnya. Mikir kan jadinya. Parah. Orang parah. Ada nggak? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Suster Maris. Jika dirimu tersakiti, jangan juga menyakiti yang lain. Nah ini. Oke. Ini yang ditunggu. Mereka nggak bisa kayak lu nggak sampai gini. Lanjut. Frater. Suster dulu. Oke. Everything is good with God. Jadi ada O-nya satu, Ya. ada yang O-nya dua. Yes. God is good. Artinya Yang baik bersama. Oke. asik. Nah yang Asik ya. terakhir. Cinta sejati itu adalah cinta yang selalu terbuka. Kapanpun orang yang menyakiti datang lagi, itu kita akan selalu membuka hati. Walaupun susah sih memang. Susah. Iya. Teori gampang. Iya tetap. Oke. Suster yang HK mau kok ini nggak mau promosi nggak? Oke. Bagi panggilan lah. Ini promosi panggilan. Promosi panggilan aja nggak apa-apa lah. Mungkin nggak cuma untuk kakak, tapi juga untuk semua para pemuda-pemudi yang mungkin saat-saat ini memang ada benih-benih panggilan atau misalnya memang ada keinginan untuk menjadi seorang. Atau nggak laku-laku gitu. Boleh dicoba. Boleh dicoba ya, nggak laku. Nggak ada salahnya kita mencoba juga kan. Boleh langsung menghubungi. Ya, hubungi. Nomor di bawah ini. Kalau dari kami dari Suster Hati Kudus bisa langsung capcus ke channel YouTube kita Suster Hati Kudus ataupun ke Instagram juga Suster Hati Kudus dan nanti juga ada apa istilahnya informasi-informasi di sana, kegiatan-kegiatan kita di sana yang pasti nggak ngebosenin lah ya. Asik. Banyak suster-suster kece di sana yang juga Asik. selalu update Asik. dan bisa dihubungi 24 jam. Gimana? Tadi bilang harus tidur jam 10. Dari jam 10 sampai jam ini nanti Nggak bisa. jawab orang lain. Orang masuk. Suster kepala. Jawab suster kepala. Lain orang. Lain orang. Kalau akunnya kan memang standby orangnya. Orangnya. Mantap, luar biasa, Suster. Tangan. Jangan lupa kunjungin YouTube-nya HK. FSGM nggak? Iya, udah sama sebenarnya promosinya ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau mau lihat-lihat para suster FSGM bisa lihat di YouTube FSGM Indonesia. Websitenya juga ada FSGM Indonesia. Jadi silahkan dikunjungin dan kalau mau masuk kan ini ada nomornya ya di sana ya. Bisa langsung dihubungin. Bisa DM suster-suster FSGM juga. Yang balas siapa sih? Siapa sih? Ya, nanti ada Suster lah. kepala. Frater nggak? Sama lah ya. Ya. Ya, kalau SC itu sangat terbuka. Pokoknya ketemu romo-romo atau frater atau bruder SCY, kalau teman-teman ada yang berminat, tanya saja langsung ke beliau-beliau itu. Beliau-beliau akan menunjukkan jalannya. Tapi kalau mau mengunjungi website, melihat karya-karya kami yang luar biasa, kayak Sekolah Yosudarso, Asrama Putra Leodeon, khususnya yang di Metro ya, yang ini ya. Kan kita lagi di Metro ya. Nah itu boleh langsung kunjungi apa channel YouTube-nya aja ya, udah ada, diketik aja SMA SMP Yosudarso Metro, Asrama Leodeon Metro gitu. Thank you. Oke lah, cukup.
sudah cukup kita ngobrol bersama besti-besti Komsos dari FSGM, HK, SCY untuk memperingati Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, jadi ya gitulah. Ya ambil baiknya, buang buruknya, tapi kayaknya banyak buruk. Jadi ya kami berlima pamit undur diri. Ya ini juga ikutan dong. Ya. Jadi kami berlima pamit undur diri. Sampai bertemu di Ngausos berikutnya. Dadah.